Hasil penelitian dan pengembangan. Hasil pengembangan produk penelitian menggunakan metode R&D dengan model ADI, produk yang dikembangkan berupa media wayang rantara atau ragam anak Nusantara dalam bentuk video pembelajaran. Media menampilkan tokoh yang mempresentasikan keberagaman agama, suku, budaya, dan karakter untuk meningkatkan sikap toleransi siswa kelas 2 sekolah dasar. Pengembangan dilakukan melalui 5 tahap. Yang pertama, analyze, 2 design, 3 development, 4 implementation, dan yang terakhir evaluation. 1. Analyze atau analisis. A. Analisis kebutuhan. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah dan buku teks sehingga keterlibatan siswa belum optimal. Siswa lebih mudah memahami materi melalui media yang memuat gambar, cerita, dan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Materi toleransi memerlukan contoh yang konkret. Solusinya yaitu mengembangkan media wayang rantara yang mengintegrasikan visual, cerita, dan pendidikan karakter. B. Analisis karakteristik siswa. Sasaran penelitian adalah siswa kelas 2 sekolah dasar, usia 7-8 tahun. Berdasarkan teori Piaget, siswa berada pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah belajar melalui gambar, cerita, dan pengalaman nyata. Siswa menyukai pembelajaran yang menarik, berwarna, dan memiliki tokoh karakter. Media wayang rantara ini dirancang sesuai dengan karakteristik tersebut. C. Analisis materi pembelajaran. Materi yang dipilih adalah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2, bab 3, Aku dan Teman-temanku. Subbabnya yaitu Berbeda Tetap Bersama. Materi membahas pentingnya menghargai perbedaan agama, suku, budaya, kebiasaan, dan karakter. Materi ini bertujuan untuk membentuk sikap saling menghormati, bekerja sama, dan hidup rukun. Hasil analisis menjadi dasar penyusunan karakter, alur cerita, dialog, dan pesan moral dalam media wayang rantara. 2. Desain. A. Menentukan identitas media. Menentukan identitas media berupa wayang rantara atau ragam anak Nusantara yang menggambarkan keberagaman sebagai fokus utama pembelajaran. Peneliti merancang beberapa tokoh wayang yang mempresentasikan keberagaman agama, suku, budaya, dan karakter. Tokoh-tokoh dibuat menarik, sederhana, dan sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2 sekolah dasar, sehingga mudah dikenali dan dipahami. B. Menyusun alur cerita. Menyusun alur cerita berdasarkan materi. Berbeda tetap bersama. Pada materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, cerita menampilkan interaksi tokoh dengan latar belakang yang berbeda, namun tetap mampu bermain, belajar, dan bekerja sama dengan baik. Alur cerita disusun secara sistematis agar pesan tentang toleransi dan hidup rukun dalam keberagaman dapat tersampaikan kepada siswa. C. Menyusun storyboard. Menyusun storyboard sebagai pedoman pembuatan video pembelajaran memuat yang urutan adegan, dialog, narasi, dan tampilan visual. Peneliti juga merancang latar ilustrasi, warna, serta durasi video sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2 sekolah dasar. Storyboard ini telah disusun, kemudian acuan akan digunakan sebagai pengembangan media wayang rantara. Ketiga, development atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan realisasi desain menjadi media wayang rantara yang siap digunakan dalam pembelajaran. Pengembangan dilakukan berdasarkan storyboard, alur cerita, dan desain karakter yang telah dirancang. A. Pembuatan karakter wayang rantara. Merancang tokoh yang mempresentasikan keberagaman agama, suku, budaya, dan karakter sosial. Karakter dibuat menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2 sekolah dasar. B. Pembuatan properti dan latar. Menyusun latar seperti ruang kelas, halaman sekolah, rumah, tempat ibadah, dan taman bermain. Bertujuan untuk menciptakan suasana yang dekat dengan kehidupan siswa. C. Penyusunan dialog dan narasi. Dialog disusun berdasarkan materi berbeda tetap bersama, menggunakan bahasa sederhana, komunikatif, serta menanamkan nilai toleransi dan hidup rukun. Mempresentasikan keberagaman agama, suku, budaya, dan karakter sosial. Karakter dibuat menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas 2. D. Perekaman video. Perekaman dilakukan sesuai dengan storyboard, memperhatikan kesesuaian gerakan, dialog, dan alur cerita. E. Penyutingan video. Meliputi penggabungan video, penambahan suara, narasi, musik latar, teks, dan efek visual, menghasilkan produk awal yang siap divalidasi. F. Validasi produk. Yang pertama, validasi ahli media, menilai aspek tampilan, desain, teknik, dan penyajian media, mendapatkan skor 38 dari 40 dengan persentase 95%.
memperoleh kategori sangat layak. Kesimpulan, media wayang rantara layak digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, validasi ahli materi. Menilai kesesuaian materi, kelayakan isi, nilai toleransi, dan penggunaan bahasa mendapatkan skor 38 dari 40. Memperoleh persentase 95% dengan kategori sangat layak. Kesimpulan, materi dalam media layak digunakan untuk menanamkan sikap toleransi pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang keempat, implementation atau implementasi. Tahap implementasi bertujuan mengetahui tanggapan peserta didik terhadap media wayang rantara. Uji coba dilakukan pada 17 siswa kelas 2 UPT SD Negeri 3 Pagelaran menggunakan angket respon. A. Respon peserta didik. Jumlah responden 17 siswa, total skor 620 dari 680, rata-rata 91,18%, kategori sangat baik. Kesimpulan, siswa memberikan respon yang sangat positif terhadap media wayang rantara. B. Efektivitas media wayang rantara. Yang pertama, hasil pretest jumlah nilai 990, rata-rata 58,23 menunjukkan kemampuan awal siswa sebelum menggunakan media. Yang kedua, hasil post-test jumlah nilai 1470, rata-rata 86,47 menunjukkan peningkatan hasil belajar setelah menggunakan media. C. Hasil uji N-Gain rata-rata N-Gain 0,69, kategori sedang, persentase N-Gain 68,63%, tafsiran efektivitas cukup efektif. 5. Evaluation atau evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan setelah validasi ahli, uji respon peserta didik, dan uji efektivitas. Bertujuan menganalisis hasil pengembangan serta menentukan perbaikan media. Hasil evaluasi: A. Validasi ahli media 95% sangat layak. B. Validasi ahli materi 95% sangat layak. C. Respon peserta didik 91,18% sangat baik. D. Nilai pretest meningkat dari 58,23 menjadi 86,47 pada post-test. E. N-Gain 0,69 sedang dengan efektivitas 68,63% cukup efektif. Kesimpulan, media wayang rantara layak dan cukup efektif digunakan dalam pembelajaran Pancasila untuk meningkatkan sikap toleransi siswa kelas 2 sekolah dasar. Langkah-langkah: A. Kajian produk akhir. Yang pertama, pengembangan media wayang rantara dikembangkan menggunakan model video ADI. Produk berupa pembelajaran yang memuat tokoh wayang, cerita, dialog, dan pesan moral tentang toleransi. Produk divalidasi dan diimplementasikan kepada siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang kedua, kelayakan media. Wayang rantara, validasi ahli media 95% sangat layak, validasi ahli materi 95% sangat layak. Media memenuhi aspek tampilan, isi, bahasa, dan penyajian sehingga layak digunakan dalam pembelajaran Pancasila. Yang ketiga, respon peserta didik. Rata-rata respon siswa sebesar 91,18% dengan kategori sangat baik. Siswa tertarik pada tokoh, warna, dan alur cerita sehingga lebih mudah memahami nilai toleransi. Yang keempat, efektivitas media wayang rantara. Nilai rata-rata pretest 58,23, nilai rata-rata post-test 86,47, N-Gain 0,69 sedang, efektivitas 68,63% cukup efektif. Media pembelajaran dampak positif terhadap pemahaman siswa mengenal toleransi. Yang kelima, keterbatasan penelitian. Uji coba hanya melibatkan 17 siswa kelas 2 sekolah dasar, media berbentuk video sehingga memerlukan laptop, LCD, dan speaker. Materi terbatas pada Pancasila, bab 3 berbeda tetap bersama, pengamatan sikap toleransi dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga belum menggambarkan perubahan jangka panjang. Bab 5 penutup. Simpulan tentang produk. Produk yang dikembangkan berupa video pembelajaran wayang rantara, ragam anak Nusantara untuk meningkatkan sikap toleransi siswa kelas 2 SD. Pengembangan menggunakan model Audi, analis, desain, development, implementation, evaluation. Hasil validitas. Ahli media 95% sangat layak, ahli materi 95% sangat layak, respon peserta didik 91,18% sangat layak. Nilai rata-rata meningkat dari 58,23 menjadi 86,47. N-Gain 0,9 sedang dengan efektivitas 68,63 cukup efektif.
Media wayang rantara layak dan cukup efektif digunakan dalam pembelajaran PKN untuk meningkatkan sikap toleransi pada siswa kelas 2 SD. Saran pemanfaatan. 1. Bagi pembaca dapat dijadikan referensi dan pengembangan media pembelajaran berbasis budaya lokal yang menanamkan nilai keberagaman dan toleransi. 2. Bagi guru, media wayang rantara dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran PKN yang menarik, kontekstual, dan membuat penyampaian materi toleransi. Bagi siswa, memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna, membantu siswa memahami pentingnya menghargai perbedaan, bekerja sama, saling menghormati, dan hidup rukun dalam keberagaman.